Cek, 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 cek. Oke. Cek 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. Oke. Oke, selamat pagi teman-teman. Kita sekarang lanjut ke materi terakhir, yaitu adalah pasar faktor produksi. Nah, jika minggu-minggu sebelumnya kita bahas tentang bagaimana kita bisa beli bakso, bisa beli sepatu, bisa beli kopi, dan sebagainya. Hari ini kita akan putar balik arah pandang kita. Dari pasar barang, kita eh, memutar arah pandangan kita ke pasar faktor produksi atau bisa kita bilang pasar tenaga kerja, pasar modal, atau pasar tanah. Nah, di bab ini kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang sering kita pertanyakan dalam pikiran kita, yaitu kenapa gaji lulusan IT itu bisa lebih besar daripada gaji guru, gaji staf administrasi. Atau kalau bisa kita tanyakan lagi, kenapa bisa gajinya Cristiano Ronaldo itu bisa lebih besar daripada gajinya guru-guru. Padahal guru-guru secara moral itu lebih bermanfaat besar bagi negara kita atau negara lainnya. Nah, untuk pertama kita belajar dulu ya. Kita harus ketahui dulu definisi dari pasar faktor produksi. Pasar faktor produksi itu apa sih? Pasar faktor produksi itu adalah tempat bertemunya penawaran dan permintaan untuk input-input yang dibutuhkan dalam proses produksi, seperti tenaga kerja, tanah, dan modal. Nah, kata kuncinya di sini adalah input. Kalau pasar Tanah Abang atau pasar induk atau pasar rebo itu adalah pasar output. Jadi kita di situ kita bisa beli kayak baju, bisa beli sayur-sayuran, makanan buat makanan dan sebagainya. Nah, kalau pasar faktor produksi itu adalah pasar tempat kita mencari bahan-bahannya. Bahan-bahannya itu apa? Yaitu seperti yang saya tulis di slide ini, yaitu adalah tenaga. Bukan slide selanjutnya ya. Yaitu adalah tenaga kerja. Sebentar ya, saya nyalakan dulu laser pointernya. Tenaga kerja, tanah, dan modal. Oh, tenaga kerja itu ya, itu adalah kita, manusia dengan segala skillnya. Kalau tanah, itu adalah lokasi tempat pabrik berdiri, tempat kantor berdiri, dan kalau mau kapital atau modal, itu adalah bukan modal kayak uang ya, tapi juga bisa mesin, komputer, dan alat-alat canggih lainnya. Nah, tapi ingat ya teman-teman, satu hal unik yang harus saya sampaikan, peran dari pasar faktur produksi ini terbalik. Kalau sebelumnya di pasar monopoli, pasar persaingan sempurna, dan pasar-pasar saingannya, kita atau rumah tangga itu menjadi pembeli dan perusahaan lah yang menjadi penjual. Nah, kalau di pasar faktor produksi ini, kitalah atau rumah tangga yang menjadi penjual dan perusahaan lah yang menjadi pembeli. Kita itu menjual waktu dan tenaga kita dan skill-skill kita, dan perusahaan membelinya dengan gaji. Nah, kita lihat, untuk lebih jelasnya kita lihat dari visualisasi ini. Lihat lingkaran di bagian atas ini ya. Nah, ini dunia yang biasa kita lihat. Kita rumah tangga mengeluarkan uang untuk membeli barang dari perusahaan. Uang mengalir dari kita ke mereka. Sebentar ya, saya cek dulu apakah saya sudah merekam atau belum. Oh, ternyata sudah. Oke, lanjut. Nah, kalau lingkaran di bagian bawah, itu ada kita menawarkan tenaga kerja dan juga bukan mengeluarkan tenaga kita, menawarkan waktu kita dan skill kita kepada perusahaan, lalu perusahaan memberikan gaji kepada kita. Jadi ada istilahnya interdependensi antara pasar yang di atas dengan pasar yang di bawah. Kenapa? Jadi jadi kalau misalkan pasar faktor produksi itu tidak ada, maka para perusahaan itu tidak punya input untuk menghasilkan output, sehingga ini pasar faktor produksi tidak ada, maka pasar produk atau pasar barang itu juga tidak ada. Seperti itu. Nah,
Permintaan pasar faktor produksi itu adalah permintaan turunan. Ya, seperti yang saya tulis di sini. Apa sih maksudnya tulisan ini? Berbeda dengan kita yang membeli kopi karena kita haus atau suka, perusahaan itu sifatnya dingin dan kalkulatif. Mereka tidak mempekerjakan karyawan karena kasihan atau ingin berteman. Permintaan mereka terhadap tenaga kerja itu diturunkan atau bergantung sepenuhnya pada permintaan konsumen terhadap barang yang mereka produksi. Logikanya begini, kenapa pabrik sepatu Nike tiba-tiba membuka 1.000 lowongan kerja? Bukan karena bos Nike sedang baik hati, tapi karena di pasar barang, sepatu Nike sedang laku keras diburu pembeli. Jadi, jadi nasib kita itu sebagai tenaga kerja sangat terikat dengan nasib barang yang kita bikin. Kalau barangnya laku, permintaan tenaga kerja naik. Kalau barang yang nggak laku, ya nggak ada lowongan atau nanti bahkan terjadi PHK. Jadi ya sama ya, seperti yang saya bilang jelaskan sebelumnya, ya interdependensi. Kalau misalkan tidak ada permintaan dari sini, ya maka pasar faktor produksinya juga akan lesu gitu. Kalau tidak ada permintaan dari sini. Dan begitu sebaliknya, kalau tidak ada pasar faktor produksinya, ya perusahaan tidak bisa memproduksi. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat bentuk grafis dari keinginan perusahaan tadi untuk meng-hire tenaga kerja, tanah, atau modal. Nah, berbeda dengan kurva permintaan di kurva permintaan barang. Nah, kalau kurva permintaan faktor produksi itu, sumbu vertikalnya itu adalah W. Kalau biasanya kan P ya, harga atau ya P. Ya. Sumbu vertikalnya W itu menunjukkan upah atau harga faktor produksi. Nah, sumbu horizontalnya itu adalah L. Kalau biasanya di pasar barang kan Q ya, quantity. Kalau sekarang sumbu horizontalnya itu adalah L, menunjukkan jumlah tenaga kerja yang diminta. Kalau lihat garisnya itu miring ke bawah. Apa artinya? Artinya ada hubungan negatif. Semakin tinggi gaji yang diminta, semakin sedikit orang yang direkrut perusahaan. Tapi sebagai mahasiswa ekonomi, jawaban kita tidak boleh cuma karena mahal. Alasan ilmiahnya adalah hukum hasil yang semakin menurun, atau yang pernah kita pelajari sebelumnya adalah law of diminishing return. Maksudnya itu adalah saat jumlah pekerja makin banyak, kontribusi pekerja tambahan itu makin kecil, karena produktivitasnya kecil. Perusahaan hanya mau pekerjakan mereka jika gajinya lebih rendah. Jadi ingat baik-baik, kurva permintaan itu sejatinya adalah kurva nilai produk marginal yang akan saya jelaskan nanti. Dan kemudian, eh, perlu saya luruskan sedikit agar tidak bingung. Nah, kurva permintaan itu juga bisa bergeser. Nah, faktor-faktornya itu disebabkan ada dua kalau yang saya pelajari. Yang pertama itu adalah harga barang output. Ini kembali ke konsep permintaan turunan. Jika harga barang yang kita bikin atau misalkan laptop atau HP, iPhone yang kita bikin ya naik drastis di pasaran, maka nilai dari tenaga kerja itu otomatis akan naik. Akibatnya perusahaan semangat menambah pegawai. Nah, kurva permintaannya geser ke kanan. Nah, tapi kalau misalkan permintaannya turun, permintaan demand dari barang yang kita hasilkan itu turun, maka perusahaan pasti akan semangat lagi untuk PHK, untuk mecatin orang. Maka kurvanya akan bergeser ke arah kiri. Nah, faktor pergeseran kurva penawaran yang kedua, kurva penawaran, kurva permintaan ini, aduh sorry, ini bukan kurva penawaran, kurva permintaan. Ini sorry ya, saya salah ketik kurva permintaan. Nanti akan saya perbaiki. Faktor pergeseran kurva permintaan itu, yang kedua itu adalah teknologi. Ingat ya, ini kurva permintaan, saya lupa ya, nanti saya akan perbaiki. Kurva permintaan, itu adalah teknologi. Teknologi itu bisa jadi lawan atau kawan bagi kita tenaga kerja. Jika teknologi itu menggantikan misalnya robot atau ya robot lah ya yang biasa kita lawan itu permintaan tenaga kerja
akan turun, akan bergeser ke kiri. Namun jika teknologinya itu melengkapi, misalnya software akuntansi atau software AI, akuntan kan bisa jadi super kerja cepat dan produktif ya. Orang tuh bisa kerja super cepat dan produktif kalau pakai teknologi. Nah, perusahaan justru makin butuh tenaga kerja lagi yang mengerti akan pemakaian software itu. Nanti akan kurva permintaannya akan geser ke kanan. Nah, kalau di slide ini menjawab pertanyaan apa yang membuat antrian pelamar kerja tiba-tiba memanjang atau memendek. Meskipun gaji di suatu pekerjaan itu tetap, jumlah orang yang mau melamar itu bisa berubah karena tiga faktor eksternal. Itu adalah perubahan selera, perubahan kesempatan, dan imigrasi. Tapi sebelumnya saya lupa lagi ngejelasin kurva penawaran itu apa. Nah, ini adalah kurva penawaran faktor produksi. Nah, kita perhatikan ya garis kurva yang label ini itu adalah SL atau supply of labor. Berbeda dengan kurva permintaan yang turun, kurva penawaran faktor produksi itu miring ke atas. Sumber vertikal tetap sama ya. W-nya itu adalah upah, yang vertikal itu adalah upah, sementara yang horizontal itu adalah L, jumlah pekerja. Apa arti garis miring ke atas ini? Artinya, semakin tinggi upah yang ditawarkan, semakin banyak orang yang akan bekerja. Kenapa begitu? Karena kita menghadapi trade-off antara bekerja dan santai. Waktu santai itu nikmat, tapi mahal. Harganya kalau gaji sedang tinggi. Jika upah naik dari WA ke WB, ya WA ke WB, biaya kesempatan dari rebahan menjadi sangat mahal. Kita akan merasa rugi kalau tidak kerja. Makanya kita rela mengorbankan waktu santai kita untuk bekerja lebih banyak. Jadi kurva ini adalah cerminan dari kesediaan kita untuk menukar waktu santai kita dengan uang. Lalu apa faktor-faktor pergeseran kurva dari penawaran? Itu yang pertama perubahan selera. Ini berkaitan dengan budaya. Contoh paling klasik adalah peran wanita dulu. Dulu norma sosial mungkin membatasi wanita bekerja, sehingga penawaran tenaga kerja sedikit. Sekarang wanita berkarir adalah kebanggaan. Akibatnya, akibat dari selera sosial ini, supaya tenaga kerja melonjak drastis. Jadinya ke arah sorry, ke kanan, karena terjadi penambahan tenaga kerja. Yang kedua itu perubahan kesempatan di tempat lain. Ingat, pasar tenaga kerja itu saling terhubung. Jika tiba-tiba jadi konten kreator di TikTok lebih menjanjikan uang miliaran, mungkin banyak anak muda yang malas melamar jadi staf kantor. Penawaran tenaga kerja di sektor kantor akan turun karena orang lari ke peluang lain yang lebih menarik. Jadi nanti kalau misalkan ada peluang yang lebih menarik, kurva penawaran akan bergeser ke arah kiri. Dan yang ketiga itu adalah imigrasi. Ini 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 hitungan matematika sederhana. Jadi, jika banyak tenaga kerja asing masuk ke Indonesia atau penduduk desa berbondong-bondong ke kota, otomatis jumlah orang yang menawarkan tenaga kerja bertambah dan kurva penawaran akan bergeser ke arah kanan. Karena jumlah jumlah lebarnya kan tetap jumlah tenaga kerjanya kan akan bertambah ya. Nah, teman-teman perhatikan juga titik tengah di mana garis orange dan garis biru ini berpotongan. Nah, ini yang disebut sebagai titik equilibrium faktor produksi. Apa itu equilibrium? Ya, secara sederhana ini adalah titik temu antara kurva permintaan dengan kurva penawaran. Nah, di titik ini jumlah pekerja yang dicari oleh perusahaan sama persis dengan jumlah orang yang mau bekerja. Tidak ada perusahaan yang pusing cari pegawai, tidak ada pelamar yang pusing cari kerja. Semua terserap habis, klop. Kenapa equilibrium itu penting? Coba lihat garis putus-putus di atas di label W2 nih. Apa yang terjadi? Orang yang mau kerja ya di W2. Orang yang mau kerja banyak sekali.
karena gajinya tinggi. Sementara demand-nya, perusahaan malas ngerekrut karena gajinya kemahalan. Akibatnya terjadi celah lebar yang disebut sebagai unemployment atau pengangguran nih di sini nih. Ada banyak orang yang mau kerja tetapi tidak dapat kerja nih. Ada orang yang mau banyak kerja nih, tapi permintaannya sedikit, tidak dapat kerja. Sebaliknya kalau gajinya dipaksa terlalu rendah, nih, terlalu rendah di sini, misalkan di sini ya, di titik sini, orang yang mau itu nggak ada, sedikit, tapi permintaannya banyak ya di sini. Sehingga pegawainya terjadi kelangkaan. Nah, sehingga kalau bisa kita simpulkan bahwa titik equilibrium itu penting. Karena ini adalah satu-satunya titik di mana pasar menjadi stabil dan efisien. Tidak ada sumber daya manusia yang terbuang dan tidak ada mesin pabrik yang mangkrak karena kurang orang. Lalu bagaimana cara tahu? Kalau misalkan kita sebagai pengusaha, itu bagaimana sih cara tahu berapa pegawai yang harus di-hire atau yang harus di-hire? Apakah kita bisa rekrut sebanyak-banyaknya? Ya, tentu tidak. Nanti kantor penuh sesak dan gaji membengkak. Apakah kita rekrut sedikit saja? Jangan juga. Nanti pesanan konsumen itu nggak akan kekejar. Lalu apa rumusnya? Jawabannya bukan pakai perasaan, tapi pakai hitungan matematika yang disebut analisis marginal. Kita harus menghitung kontribusi per kepala. Nah, pertama-tama untuk mengetahui bagaimana cara tahu berapa pegawai yang harus di-hire, kita harus tahu apa itu produk marginal. Nah, produk marginal itu adalah tambahan output yang dihasilkan akibat menambah satu orang pekerja. Jadi jangan bingung ya atas istilah ini. Nah, kita pakai contoh dari sini. Contoh dari kalau kita sebagai pengusaha bakso. Nah, awalnya kita meng-hire satu pekerja. Dengan satu pekerja itu kita bisa menghasilkan output yaitu 100 mangkok. Jadi produk marginalnya, kita ingat ya, konsep marginal dulu itu adalah tambahan satu faktor produksi itu menghasilkan berapa output. Nah, sama seperti di sini. Ketika kita meng-hire satu pekerja, itu kita menghasilkan berapa output. Kalau di sini kan satu pekerja berarti 100. Nah, kalau kita tambah lagi satu jadi dua, berapa output yang dihasilkan? Jadi 180. Nah, berapa selisihnya? Tambahan satu pekerja tadi, ternyata 80. Terus kita tambah lagi, jadi tiga pekerja. Tiga pekerja menghasilkan 240 output. Lalu kenapa? Lalu berapa produk marginalnya? Yaitu 60. Kan dari 240 kurang 180. Berarti tambahan satu pegawai ketiga itu adalah 60. Pegawai ketiga itu hanya bisa menghasilkan 60 output. Jadi kalau ini menjawab pertanyaan, kalau saya rekrut dia, produksi saya nambah bisa berapa unit? Nah, kalau kita nambah pegawai kedua cuma bisa nambah 80 unit. Kalau nambah pegawai ketiga cuma nambah 60 menit. Nah, konsep ini, produk marginal ini penting karena perusahaan tidak melihat total produksinya aja, tapi melihat kontribusi tambahan per orangnya. Nah, lalu bisa kita lihat bahwa produk marginal, satu produk marginal tambah satu pegawai, itu menurun dari 180, 60, 40, 20. Kenapa? Itu seperti kemarin yang pernah saya sampaikan, itu adalah hukum dari diminishing of return, law of diminishing return. Ini itu adalah hukum alam yang tidak bisa dilawan oleh perusahaan. Jadi maksudnya seperti ini. Kalau misalkan masih masuk karyawan pertama itu kan nambah 100. Masuk karyawan kedua itu nambah 80. Nah, masih oke lah dia bisa ngelayanin. Nah, masuk karyawan ketiga cuma tambah 60. Ya ini mungkin dia mulai bingung mau ngapain karena
ruang masaknya sudah, karena kita produksi bakso ya, ruang masaknya sudah sempit. Terus tambah lagi, pegawai keempat cuma nambah 40, ruangan ruangan masaknya makin sesek karena sudah ada 4 orang di situ. Karena karena sempit, jadi malah malah pegawai kita itu sibuk ngobrol atau senggol-senggolan karena tidak ada ruang gerak. Nah, ini yang dimaksud sebagai law of diminishing return. Ketika kita terus menambah tenaga kerja ke dalam pabrik yang alat modalnya tetap, maksudnya pabriknya tetap ya, ruang kerjanya tetap, maka pada suatu titik tambahan produktivitasnya pasti akan menurun. Jadi, marginal produk itu bukan karena karyawan barunya malas atau bodoh, tetapi karena keterbatasan modal atau alat kerja. Panci baksonya kekecilan atau mesinnya kurang. Ini yang membatasi kapasitas produksi. Nah, setelah kita mengetahui produk marginal, kita sudah bisa tahu sampai berapa kita bisa hire pegawai. Nah, di slide ini kita mengubah keringat menjadi uang. Ini adalah jembatan penghubung antara ilmu produksi dengan ilmu ekonomi. Nah, teman-teman, bos perusahaan itu tidak membayar gaji pakai barang, tapi pakai rupiah, pakai uang. Jadi, angka produktivitas atau produk marginal tadi harus kita terjemahkan ke dalam bahasa uang. Rumusnya itu ada di sini. VMPL, Value of Marginal Product, sama dengan MPL dikali harga barang atau produk marginal dikali harga barang. Jadi MPL itu adalah MPL itu ini ya, yang sini. Berapa tambahan barang yang dibuat pekerja dikalikan harga barang yang dijual di pasar. Cara bacanya seperti ini nih ya, untuk tabel ini. Jika si karyawan baru ini, satu pegawai dulu, produksi 100 mangkok, dan produk marginalnya itu adalah 100, harga jualnya kan tadi 10.000 ya. Kita tetapkan harga jualnya 10.000. Maka nilai produk marginalnya itu adalah 1 juta. Nah, karena upah hariannya 500.000, kita masih ada untung tambahan 500.000. Begitu juga di karyawan kedua. Karyawan kedua kan cuman bisa tambahan outputnya, produksinya itu adalah 80. Dikalikan 100.000, nilai tambahan keuntungannya adalah 800.000. Kalau kita bandingkan dengan upah harian, itu adalah 500.000, kita masih untung. Nah, kalau di jumlah pekerja keempat kan produk marginalnya cuma 40 ya. Kita kalikan 10.000 harga jualnya. Nah, nilai produk marginal 400.000. Upah hariannya ternyata cuma 500.000. Dan dari sini kita rugi 100.000 karena tambahan tambahan pekerja keempat hanya bisa menghasilkan keuntungan 400.000. Sementara upah hariannya 500.000. Berarti kita rugi 100.000 dong. Nah, makanya di pekerja keempat kita harus stop hire pegawai. Atau kita sudah stop di pekerja ketiga. Jadi, untuk menetapkan berapa pegawai yang kita hire, kita harus meng-hire pada titik di mana VMPL-nya itu lebih besar daripada upah hariannya. Atau W, ya. Ya kan? Karena kita masih untung 100.000 di sini. Nah, teman-teman, kita lihat ya di slide ini. Ini ada Cristiano Ronaldo, sama ini ada guru. Mungkin kita sering mempertanyakan, kenapa gajinya Cristiano Ronaldo itu gajinya bisa miliaran per minggu, sementara di guru yang tugasnya itu berperan penting ya dalam pembangunan negara, itu mencerdaskan bangsa,
tapi gajinya jauh di bawah itu. Apakah dunia ini tidak adil? Secara moral mungkin kita bisa berdebat ya, dunia itu nggak adil gitu. Tapi secara ekonomi, jawabannya sangat logis. Ya, karena ekonomi itu bekerja berdasarkan permintaan dan permintaan hmm, dan supply dari penawaran. Nah, kalau kasusnya Ronaldo seperti ini, skillnya dia punya skill langka. Dari miliaran manusia cuma segelintir yang bisa main bola selevel dia. Nah, dari kita lihat dari harga jualnya, harga P-nya, industri bola itu kan industri hiburan global ya. Tiket tiketnya, hak siar TV-nya, dan jersey-nya dijual mahal ke seluruh dunia. Nah, nilai uang yang berputar di sana sangat besar. Nah, hasilnya, kalau kita lihat skillnya Ronaldo itu kita proksikan ke MP atau marginal product dan tiket hak siar TV dan jersey yang dijual itu dikali berarti harga kita proksikan sebagai P, harga jual, maka VMPL yang dihasilkan dari Cristiano Ronaldo itu adalah besar. VMPL-nya raksasa. Klub berani bayar mahal karena dia menghasilkan uang yang lebih banyak bagi klub. Nah, kalau kasus guru itu kan skillnya itu kan mengajarnya itu kan sulit ya. Walaupun skillnya sulit, tetapi supply-nya itu banyak ya. Supply guru itu kan banyak di seluruh dunia. Relatif banyak dibanding orang yang bisa main bola selevel Ronaldo. Harga jualnya karena pendidikan seringkali dianggap barang publik atau sosial, bukan industri pencetak laba murni. Harga outputnya tidak semahal tiket final Ronaldo. Makanya VMPL-nya secara moneter lebih rendah dibanding Ronaldo. Jadi pelajaran pahitnya adalah pasar tidak membayar kalian berdasarkan seberapa mulia pekerjaannya kita, tetapi berdasarkan seberapa besar nilai ekonomi yang kita ciptakan. Nilai ekonomi Ronaldo, VMPL-nya, atau ini ya, tambahan tambahan keuntungannya bisa menghasilkan lebih tinggi daripada guru. Guru karena guru hanya menghasilkan barang publik, barang-barang yang sifatnya bukan tidak menghasilkan, kurang menciptakan uang gitu. Nah, rekan-rekan, sekarang kita lihat, tadi kan kita sudah belajar ya tentang pasar tenaga kerja. Nah, sekarang kita belajar tentang pasar tanah sama pasar modal. Nah, pasar tanah untuk permintaannya itu sama seperti pasar tenaga kerja. Dia itu mengarah ke bawah. Tapi supply-nya itu tegak lurus. Bukan tegak lurus ya, agak agak miring ke atas tetapi tajam kayak tingkat kemiringannya. Ini sangat logis karena Tuhan tidak menciptakan tanah lagi ya. Jumlah tanah di dunia ini itu tetap fix. Tidak peduli seberapa pun, luas tanahnya segitu-gitu aja. Tetapi itu tidak tegak lurus ya teman-teman. Kuantitinya sama. Karena kan kita sekarang dengan teknologi yang ada, kita bisa reklamasi. Ya kan? Kita bisa reklamasi. Makanya garis dari suplainya itu tidak tegak lurus seperti ini, tapi bisa ke arah sini. Ya. Makanya dengan teknologi yang ada bisa reklamasi sehingga dia bisa miring ke sini, tidak tegak lurus ke sini. Walaupun banyak buku-buku yang bilang bahwa jumlah dari tanah itu tetap. Nah, ini adalah contoh dari titik equilibrium antara supply dan demand dari tanah. Nah, ini adalah pasar untuk pasar modal. Dalam jangka pendek, stok mesin dan gedung yang ada di ekonomi itu juga tetap, ya. Tapi dalam jangka panjang, itu stok mesin dan stok dari gedung itu jumlahnya bisa variabel, bisa meningkat. Nah, lalu apa yang menentukan harga sewa atau harga sewa tanah atau harga sewa modal? Karena suplainya diam di tempat,
Maka satu-satunya penentu harga adalah permintaan. Kenapa harga tanah di SCBD mahal? Sementara harga tanah di Ciracas itu sedikit lebih rendah daripada di harga tanah di SCBD. Bukan karena tanahnya lebih subur dari tanah kampung, tapi kembali lagi ke konsep VMPL, karena permintaan di sana sangat tinggi. Dan VMPL-nya itu berproduktivitas lebih tinggi daripada tanah di Ciracas. Perusahaan berebut ingin berkantor di sana karena produktivitasnya atau omsetnya bakal lebih besar daripada perusahaan menempatkan kantornya di Ciracas. Jadi simpulannya sederhana, untuk faktor produksi yang suplainya terbatas, seperti tanah ataupun eh, mesin, harga sewa ditentukan murni oleh seberapa produktif VMPL-nya bagi penyewanya atau bagi pembeli modalnya. Seperti itu teman-teman. Ya, konsepnya sama seperti pasar tenaga kerja. Ketika kita mau beli tanah, itu kita harus lihat apakah tanah tersebut akan memberikan tambahan keuntungan bagi kita. Begitu juga dengan mesin, ketika kita mau sewa mesin atau sewa pabrik, atau mau sewa gedung, apakah sewa tersebut akan menghasilkan VMPL yang lebih tinggi daripada uang yang akan kita keluarkan. Seperti itu teman-teman. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Dan minggu depan kita akan UAS, UAS dan kisi-kisinya nanti akan saya share ke grup WhatsApp kita. Terima kasih teman-teman. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang akan saya berikan. Terima kasih.